Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang di rumah. Salam sejahtera bagi kita semua dan saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu yang di sini maupun yang di rumah. Saya punya keyakinan tahun 2022 ini adalah tahun di mana Tuhan mengembalikan apa yang telah hilang selama 2 tahun pandemi ini. Kalau Anda kehilangan uang, kesempatan, Tuhan akan memastikan Dia mengembalikannya, si musuh yang mencuri daripadamu 7 kali lipat. Kalau Anda kehilangan jemaat, karyawan, Dia akan mengembalikan kepadamu 7 kali lipat. Kalau Anda kehilangan kerabat karena COVID, Tuhan akan mengubah duka citamu menjadi sukacita tahun ini. Jadi ini adalah tahun penebusan bagi anak-anak Tuhan. Menebus apa yang telah dicuri oleh musuh. Jadi kita tidak perlu lagi berada dalam pesimisme, ya. Kita akan memasuki tahun baru ini dengan penuh sukacita dan pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan membahas tentang knowing God's will dan saya rasa ini nanti akan menjadi yang terakhir untuk topik ini, ya. Dan saya beri judul topik ini practical wisdom, jadi wisdom hikmat praktis dalam melakukan kehendak Tuhan. Ada baiknya kita mengetahui kehendak Tuhan, ada juga baiknya kita mengetahui dalam melakukannya, melaksanakannya, ada hal-hal praktis, hikmat praktis yang kita perlu perhatikan. Sehingga kita tidak meleset ataupun kita berubah, berubah sikap hati, menjadi tidak lagi percaya oleh karena situasi yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya, sebelum saya masuk ke topik ini, ya kalau Bapak Ibu yang nonton di YouTube punya pertanyaan, kita punya murid yang melayani Anda bila Anda punya pertanyaan ataupun apapun tentang sekolah ini, ya kita akan membuka penerimaan murid baru di Charis tahun ini. Kita akan sebenarnya bulan ini sudah kita mulai buka, jadi kalau ada yang tertarik dari antara Bapak Ibu yang nonton maupun di sini yang belum menjadi murid Charis, kami persilakan untuk mempertimbangkannya, bergabung dengan kami. Sekolah tahun akademis baru nanti akan dimulai di bulan Agustus, tapi di bulan Juli akan ada orientasi. Ya. Kita sekarang sudah memiliki hampir 200 murid di kelas maupun secara online. Baiklah. Saya sebelum masuk ke sini saya ingin sedikit merangkumkan apa yang kita telah bahas selama ini karena penting kalau kita meleset atau lupa daripada fondasi yang telah kita bangun selama 3 sesi selama ini, mungkin nanti nggak ada gunanya sesi yang kita mau bahas hari ini. Hal pertama yang saya ingin ingatkan kepada kita bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap dari kita bahkan sebelum kita lahir. Pernyataan ini saja bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa. Karena seandainya Presiden Republik ini datang kepada kita dan mengatakan, saya punya rencana untuk Anda. Pasti kita ingin tahu benar apa tidak. Nah yang mengatakan ini adalah Allah yang menciptakan Presiden Republik Indonesia dan menciptakan Anda dan saya. Dia punya rencana untuk kita. Setiap dari kita sebelum dilahirkan ke dunia ini, Tuhan sudah memiliki rencana yang luar biasa. Dan kalau Anda ingin mencari tahu karena Anda merasa excited mengenai hal itu, Tuhan akan memberitahu. Tapi kalau sikap hati kita adalah suam-suam kuku, ya nggak usah Tuhan. Manusia juga mungkin sungkan memberitahunya, benar nggak? Jadi saya berharap ada excitement di antara kita semua untuk menyadari bahwa Tuhan punya rencana untuk setiap dari kita. Dan itu dikatakannya di Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang sangat luar biasa. Dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah ayat ini diberikan ke bangsa yang sedang dalam pembuangan. Bangsa Israel. Artinya ini bangsa yang telah menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan, berbuat dosa, melakukan perzinahan, penyembahan berhala, dibuang ke Babel. Lalu Tuhan mengirim surat kepada mereka, aku tahu rencanaku untuk kamu. Jadi ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, seandainya saya membunuh orang, 1, 2, 3 orang, saya ditangkap, saya dipenjara,
Tiba-tiba Tuhan mengirim orang ke penjara untuk berkata kepada saya, Irwan, aku tahu rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Ini ayat sangat luar biasa. Kalau Anda pernah mengalami trauma dalam hidupmu, apakah Anda pernah mengalami perceraian 1, 2, 3, 4 kali, aborsi 1, 2, 3, atau kegagalan dalam usaha 1, 2, 3, 4 kali. Tuhan mau katakan, aku punya rencana atas hidupmu. Dan rencana Tuhan tidak pernah berubah. Itu yang sangat luar biasanya. Jadi sebenarnya tidak ada yang bisa membatalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak akan membatalkannya, iblis tidak bisa membatalkannya, manusia nggak bisa membatalkannya. Sebenarnya kita pun nggak bisa membatalkannya, kita bisa mengabaikannya. Rencana Tuhan tetap ada. The gifts and callings of God are without repentance. Panggilan Tuhan, rencana Tuhan, karunia Tuhan tidak ada penyesalan di dalamnya oleh Tuhan. Jadi yang saya ingin bangun di antara kita semua adalah pengharapan itu dan keinginan itu bahwa ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk setiap dari kita. Itu berlaku untuk siapa saja. Tuhan tidak mandang bulu. Nah, ini fondasi yang kita perlu miliki dalam hidup kita. Kalau Anda memilikinya, Tuhan akan bukakan setapak demi setapak rencananya atas hidupmu. Jangan melihat kegagalanmu. Jangan melihat kegagalanmu. Nah, kita sudah membahas di sesi kedua bahwa setiap dari kita bisa mendengar suara Tuhan. Setiap manusia, apalagi anak-anaknya. Kalau Anda baca di kitab Bilangan, keledai aja bisa berbicara atas nama Tuhan. Artinya keledai aja atau nabi palsu itu aja bisa mendengar Tuhan juga. Apalagi anak-anaknya. Nah, memang Tuhan tidak selalu berbicara secara audible. Jadi kita nggak bisa menentukan kepada Tuhan, Tuhan aku ingin kau bicara secara audible. Ya yang Tuhan kan dia, bukan kita. Dia tahu bagaimana menyampaikan pesannya kepada kita. Jadi dia bisa secara audible, bisa lewat penglihatan, bisa lewat orang, hamba Tuhan yang berbicara kepada kita. Tapi seringkali dia bicara lewat firman-Nya. Oleh karena itu adalah penting untuk kita mengetahui firman Tuhan. Karena ini adalah perkataannya. Nah itu di sesi 2 kita bahas. Dan di sesi 3 kita membahas mengenai pengertian. God wants to give you understanding. Bukan sekedar mengetahui kehendaknya. Tetapi memiliki pemahaman pengertian mengenai apa yang terkandung di dalam kehendaknya. Dia ingin mengubah pola pikir kita, lensa kita. Sehingga setiap kali kita mendengar sesuatu dari dia. Kita memiliki lensanya dia untuk mencerna apa yang dia mau katakan kepada kita. Kalau kita tidak mengubah lensa kita, nanti apa yang kita dengar dari dia, kita menggunakan lensa lama, kita menyimpang ke kiri yang semestinya ke kanan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar Tuhan kita bicara di sini, tapi memahami dia secara utuh dan mengubah lensa kita, sehingga cara kita mendengar dia itu akan menentukan jalan kita. Apa yang kita dengar dari dia menentukan jati diri kita. Bagaimana kita mendengar dia menentukan jalan hidup kita. Change your thinking. Itu Roma 12 ayat 2. Nah di sesi 4 ini kita masuk ke hal-hal praktis. Jadi mungkin pesan ini gak terlalu terstruktur. Akan ada banyak kesaksian, akan ada banyak contoh dari Alkitab yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Intinya yang saya mau sampaikan di sesi 4 ini adalah melakukan kehendak Tuhan dalam hidupmu tidak selalu nyaman. Kadang ada hambatan. Kita selalu mengira kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dan kita melakukannya, seolah-olah itu semua akan berjalan mulus tanpa tantangan. Tidak selalu begitu. Seringkali kita akan mengalami tantangan dari iblis, dari dunia, dari orang-orang sekitar kita, bahkan dari orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi kita perlu mengerti akan hal ini dan perlu tahu bagaimana menyikapinya. Ya, kalau kita setelah mengetahui kehendak Tuhan dan mau melakukannya, ada hal-hal yang Tuhan ingin kita perhatikan. Nah, sekarang saya mau masuk ke beberapa contoh di sini. Mari kita buka Markus 4, kalau boleh ditayangkan. Ayat 35. Ini bicara mengenai murid-murid Tuhan Yesus yang sedang bersama dengan Tuhan Yesus setelah mereka pelayanan. Ini yang terjadi.
Markus 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ini kehendak Allah yang nyata. Secara audible, secara jelas, mari kita ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ini reaksi manusia, walaupun dia tahu kehendak Tuhan, walaupun dia sedang melakukan kehendak Tuhan, begitu ada masalah, kalau dia nggak mengerti practical wisdom, ini reaksinya. Tuhan yang ditanya, Tuhan gimana sih? Yang disalahkan Tuhan. Kok nggak peduli? Ya jadi ini reaksi manusiawi. Lalu Tuhan bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah saya nggak tahu karena Alkitab nggak menjelaskannya apakah badai ini disebabkan oleh iblis atau ini merupakan hanya memang cuacanya saja, natural. Karena memang setelah mereka sampai ke seberang, mereka menemu dengan legion, orang yang kerasukan setan, apakah itu pengaruhnya kita tidak bisa tahu. Karena Alkitab nggak menjelaskannya, kita boleh berkesimpulan seperti itu. Tetapi itu bukan poin yang ingin saya sampaikan. Poin yang saya ingin sampaikan adalah melakukan kehendak Tuhan itu tidak selalu berjalan mulus. Ini contohnya, terlepas daripada apa penyebabnya. Nah, ini kita perlu mengerti, karena kalau orang tidak mengerti, mereka akan mengira bahwa penghadangan di jalan itu atau masalah atau kesulitan, seolah-olah itu pertanda bahwa yang kita lakukan bukan dari Tuhan. Kalau Anda nggak mengerti, kalau Anda menganggap ini masalah sebagai petanda bahwa ini bukan dari Tuhan, Anda sudah berdada di jalur yang salah. Ya jadi intinya yang saya mau sampaikan tidak selalu berjalan mulus mengikuti Tuhan. Itu kita perlu hati-hati. Nah sebaliknya, jangan sekali-sekali berpikir bahwa kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan selalu mengalami hambatan. Ini ekstrim yang satu lagi. Itu juga tidak benar. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, nggak ada formula mengikuti Tuhan. Jangan buat formula. Alkitab nggak memberikan formula. Tetapi yang saya mau kasih tahu formulanya adalah, kalau itu dari Tuhan, akan ada internal peace. Walaupun tidak ada external peace. Itu tanda dari Tuhan. Beda antara internal peace sama external peace. Ada orang mengira peace dapat datang eksternal. Gue lagi butuh uang. Gelisah, orang kasih uang. Peace, itu eksternal. Internal peace nggak terpengaruh oleh situasi. Jadi Anda harus bisa membedakan itu. Kalau mengikuti Tuhan, terlepas situasinya di luar seperti apa, there is always internal peace. Itu formula. Karena Alkitab mengatakannya. Tapi yang terlepas daripada yang saya sampaikan sebelumnya, mengenai masalah kesulitan, jangan itu menjadi patokanmu. Kalau ada masalah, wah ini bukan dari Tuhan. Kalau ada masalah, mungkin karena dari Tuhan. Jadi ada iblis yang menghadang. Enggak ada formula. Jangan mempunyai sikap seperti itu, karena nanti Anda akan ditentukan jalan hidupmu oleh masalahmu ada apa tidak, dan bukan oleh rencana Tuhan atas hidupmu. Paham nggak? Jadi barometer Anda adalah masalah. Wah itu salah besar. Saya akan berikan satu contoh lagi. 1 Tesalonika 2. Ayat 17 dan 18.
Ini bicara mengenai Paulus, Rasul Paulus, yang ingin mengunjungi jemaatnya di Tesalonika. 1 Tesalonika 2 ayat 17. Gereja di Tesalonika adalah gereja yang dibangun oleh Paulus. Jadi dia ingin mengunjungi, memberkati, melayani jemaat di sana. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini. Tetapi kami saudara-saudara, ayat 17, 1 Tesalonika 2, yang seketika terpisah dari kamu jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Nah, ini udah jelas-jelas dikatakan di Alkitab yang mencegah adalah iblis. Nah, Alkitab nggak memberitahu kepada kita seperti apa ya iblis mencegah Paulus, nggak dijelaskan. Tapi Paulus sudah tahu ini iblis yang mencegah aku. Nah, di sini udah jelas bahwa Paulus tidak bisa mengunjungi mereka, jemaat di Tesalonika. So, apa yang harus dilakukan? Kalau di Markus 4, mereka sedang menuju kepada tujuan, mereka dihadang, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menghardik. Dia menghardik angin ribut itu. Kenapa Paulus gak menghardik iblis di sini? Nah, ini salah satu contoh practical wisdom. Saya tahu banyak gereja karismatik itu paling suka tengking sini, tengking situ. Setiap masalah ditengking. Iya kan? Kenapa Paulus gak mentengking? Apa yang Paulus lakukan di sini menghadapi iblis yang sedang menghadang dia untuk bisa dia melayani jemaatnya di Tesalonika? Jawabannya Alkitab memberikannya kepada kita. Kita baca di 1 Tesalonika 3 ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Jadi Paulus gak berangkat. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, orang kepercayaan Paulus, dikirim, diutus untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Maksudnya kita ditentukan untuk itu bukan Paulus sedang mengutuk jemaat. Kita akan menghadapi masalah. Selalu di dalam hidup ini Tuhan Yesus mengatakannya di Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia ini kamu akan menghadapi masalah, kesulitan, tribulation. Tetapi bergembiralah, aku telah mengalahkan dunia. Dan dia yang telah mengalahkan dunia sekarang tinggal di dalam diri kita. Sehingga kita bisa mengalahkan dunia. Amin. Jadi Paulus bukan sedang mengutuk jemaat di sana. Dia maksud adalah itu kenyataannya. Dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Dan kita sedang melawan arus. Ini kehidupan kekristenan yang nyata. Jadi kita perlu practical wisdom dalam menghadapinya. Gak usah takut. Kita punya hikmat Kristus. Saya hanya sharingkan kepada Anda. Bukan untuk menakut-nakuti. Justru untuk menguatkan Anda. Untuk membangun dirimu bahwa we have everything pertaining to life and godliness. 1 Petrus 1 ayat 3. Kita memiliki segala sesuatu mengenai kehidupan, untuk kehidupan dan kesalehan. Everything, kata Alkitab. Nggak usah takut. Tetapi you have to know how to use it, what you have. Kita harus tahu bagaimana menggunakan apa yang kita miliki. Kalau enggak, kita tidak akan menikmati hasilnya. Ya, jadi berbeda bagaimana di Markus 4 menghadapi masalah dengan di 1 Tesalonika 2. Bagaimana bisa membedakannya? Tanya Tuhan. Jangan tanya saya nggak tahu. Tidak ada formula. Tetapi satu formula yang saya berikan kepadamu, akan selalu ada damai sejahtera internal. Walaupun secara eksternal tidak ada kedamaian. Jadi kita tidak perlu Bapak Ibu menghardik sana sini kalau tidak perlu. Tapi yang jelas jangan biarkan keadaan atau iblis menghambat pekerjaan Tuhan yang dia ingin Anda dan saya lakukan. Mau itu badai,
mau itu iblis, kalau ini pekerjaan Tuhan, saya maju terus. Dan saya berharap Anda juga maju terus. Mau COVID-19 atau 29, selama pemerintah nggak melarang kita untuk ketemu, beribadah, ini sekolah tidak akan tutup. Jadi itu prinsip dari Alkitab. Ya, jadi kita perlu tahu akan hal itu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, tapi Tuhan yang luar biasa itu tidak akan dilihat oleh dunia kalau kita tidak bertindak. Nah, sekarang ada contoh lagi yang ketiga. Kita buka Kisah Para Rasul 16 ayat 4 sampai dengan 10. Ini semua mengenai hamba-hamba Tuhan, rasul-rasul, murid-murid Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Ini bicara mengenai Paulus dan Silas yang sedang melakukan perjalanan misi ke daerah Turki. Kita lihat apa yang terjadi. Kisah Para Rasul 16 ayat 4. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ini mereka membawa pesan dari petinggi-petinggi di Yerusalem mengenai makanan, apa yang haram, apa yang tidak, mengenai sunat dan segala macam. Tetapi mereka juga melakukan penginjilan, misi. Ayat 5, demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bukan badai, bukan iblis, Roh Kudus yang mencegah. Ayat 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Bukankah perintah Tuhan Yesus Kristus untuk kita memberitakan Injil sampai ke ujung bumi? Benar kan? Kenapa Roh Kudus mencegah? Ayat 7, dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kalau Anda baca di King James, Roh Kudus, di sini bicara Roh Yesus. Jadi ada beberapa pengertian. Kita bicara Allah adalah satu, mau Roh Yesus, mau Roh Kudus, satu Allah. Amin. Jadi jangan terpaku dengan hal-hal yang kelihatannya agak sedikit membingungkan. Ya. Lalu setelah ayat 8, setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Nah, ada satu poin penting yang kita peroleh dari Kisah Rasul 16. Kalau kita sedang melakukan apa yang kita tahu adalah kehendak Allah, dan ada sesuatu yang menghadang jalan kita, itu sudah pasti pekerjaan iblis. Kalau kita sudah tahu, ini yang saya lakukan adalah kehendak Tuhan, lalu ada hambatan, itu sudah pasti pekerjaan iblis. Bukan Roh Kudus. Kenapa? Roh Kudus itu mencegah dan mengalihkan. Kalau iblis mencegah, menghambat, mematikan di tempat. Jadi kalau Anda punya masalah dalam hidupmu, lihat Tuhan berikan jalan keluar apa tidak. Kalau tidak, maju terus. Paham gak Bapak Ibu? Maju terus. Kalau Anda yakin itu dari Tuhan. Ya, jadi kita mesti tahu bahwa Roh Kudus selalu memberikan jalan keluar, jalan pengalihan. Tapi kalau iblis, dia mematikan, menghentikan. Roh Kudus selalu mengalihkan dan memberikan pengertian. Wong kita sedang melakukan kehendak Tuhan, gak mungkin dia gak berbicara kepada kita. Ini acara devotion dimulai bulan Maret tahun 2020 pertama kali. Tuhan bicara kepada saya mengenai devotion Desember 2019, 3 bulan.
Gak mungkin dia gak beritahu, karena saya di sini, saya melakukan ini, mendirikan ini, bukan karena kehendak saya. Mendirikan Charis saya sudah memberikan kesaksian kepada Bapak Ibu. Jadi gak mungkin dia memanggil Anda untuk ke dalam satu tugas dan lalu dia meninggalkan Anda untuk mencari tahu sendiri bagaimana melakukannya. It's not God. Tuhan gak seperti itu. Gak mungkin dia akan mendiamkan Anda di kebingungan. Itu bukan Tuhan kalau seperti itu. Jadi Anda perlu tahu itu. Ya, dia sangat rindu untuk memberitahu setiap daripada kita. Dia nggak buat pembedaan saya, Anda, murid Andrew Womack atau siapapun juga sama di mata Tuhan. Hanya saja seperti saya sudah sampaikan di sesi 2, arahkan hatimu kepada Dia. Give your whole heart to Him untuk mau mendengar dari Dia. Berikan seluruh hatimu. Maka Anda akan mendengar dari Dia dan Anda akan dituntun oleh Dia. Jadi kita tidak perlu takut dalam bertindak melakukan apapun menurut kita yang adalah kehendak Allah. Karena kalau hati kita tulus dan kita melakukan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan sorga, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka kalau kita salah arah, salah jalur, Tuhan pasti akan mengalihkan kita ke jalan yang Dia inginkan. Just remember that. Tuhan berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun membiarkanmu. He will never leave you nor forsake you. Itu janjinya. Jadi kita hanya perlu mengarahkan hati, telinga dan hati kita kepada Dia untuk mendengar. Maka itu penting Bapak Ibu untuk mendengar dari Tuhan kehendaknya. Dan itu hanya diperoleh lewat hubungan. Ya, jadi jangan mengira bahwa masalah itu merupakan tanda untuk lari dari masalah. Jangan anggap itu sebagai patokanmu. Patokanmu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu. Apapun situasinya, maju terus. Dan Dia akan menyertaimu. Oke? Itu pertama mengenai bagaimana melakukan kehendak Tuhan. Nah, yang berikutnya. Melakukan kehendak Tuhan ada waktunya. Ada yang namanya waktunya Allah. Kehendaknya itu digenapi pada waktunya Allah. Bukannya kehendaknya digenapi pada waktunya Irwan. Enggak begitu cara bekerja Tuhan kita. Kita perlu tahu itu karena banyak orang meleset dalam hal ini. Dia sudah tahu itu kehendak Allah, dia langsung lari melakukannya sendiri. Wow, bahaya. Ada sesuatu yang namanya waktunya Allah. There is such a thing as God's timing. Coba kita baca di kitab Pengkhotbah. Ayat 1. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Nah, membunuh di sini bukan membunuh dengan niat jahat. Ini bahasa Inggrisnya time to kill. Bahasa terjemahan yang lebih tepat adalah untuk mematikan kehidupan. Ada time to kill your idea. Ada waktunya untuk mematikan kehidupan dari ideku. Yang salah, yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi ini bukan bicara murder. Kalau murder itu ada niat, ada perencanaan untuk membunuh manusia. Ini to kill. Kata yang tepat adalah mematikan kehidupan dari sesuatu. Jadi ada waktu untuk mematikan, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, dan seterusnya. Dan kita baca di ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya Tuhan, it is the best time. Salah satu menurut saya, mengapa Charis ini agak lebih mudah untuk bisa bertumbuh adalah pada waktu Tuhan mempersiapkan saya sekolah di Colorado, di Hong Kong, dan
untuk setelah di Hong Kong pulang ke Jakarta, Tuhan juga memberitahu Andrew untuk datang ke Indonesia lewat jalur lain. Jadi 2016 pada saat Andrew diundang oleh orang yang bukan saya datang ke Indonesia, saya juga pulang dari Hong Kong selesai pendidikan di Charis. Terjadilah waktu ilahi Charis didirikan. Gak ada yang lebih indah daripada berada bukan hanya di dalam kehendaknya Allah, tetapi di dalam waktunya Allah. Segala sesuatu akan indah waktunya. Pada waktunya. Amin. Jadi ini penting untuk kita pahami, kita harus sabar dan tekun. Jangan terburu-buru dalam menjalani kehendak Allah dalam hidup kita. Banyak orang gak sadar akan ini. Mereka langsung begitu tahu kehendak Allah melakukannya. Buka perusahaan, buka gereja, buka ministry, setelah 2 tahun bingung. Kenapa mandek? Jadi kita perlu Bapak Ibu mengambil waktu karena ada sesuatu yang disebut dalam kehidupan ini. Bahkan di dalam Alkitab, perencanaan, persiapan, itu semua adalah hal-hal ilahi. Tuhan tuh gak menciptakan manusia langsung boom ditaruh di bumi. Dia menyiapkan semua. Laut dan segala isinya, pohon-pohonan, semua dia siapkan, direncanakan dengan waktu yang indah, baru manusia diciptakan. Itu sifat Allah. Nah, sifat kita harus seperti itu. Jangan emosional. Karena kalau emosional kita sulit untuk mendengar dari Tuhan. Salah satu hal yang kalau saya kan sering kali banyak orang datang, bukan banyak, ada beberapa orang lah yang datang kepada saya ingin saya mengambil keputusan on the spot pada waktu saat itu juga. Saya nggak mau. Saya nggak mau dipaksa manusia untuk mengambil keputusan pada waktu itu juga. Saya perlu berkonsultasi dengan Tuhan. Saya nggak dalam kemampuan untuk bisa memutuskan apa-apa. Kita harus konsultasi dan kita harus melihat waktunya. Ya, ini penting dalam hidup ini bahwa jangan kita terbawa arus di dalam kesesaatan, di dalam kesibukan dunia ini seolah-olah kita sudah tidak lagi bisa mengendalikan kehidupan kita. You have to be in control of your life. Anda harus mengendalikan hidupmu. Sama seperti Tuhan Yesus mengendalikan hidupnya, dia memberikan teladan kepada kita. Ada tahapan-tahapan, ada waktunya Tuhan, ya, dan ada perencanaan. Semua dia akan terlibat di dalam itu, dalam semua proses itu. Waktu dia memanggil saya untuk pergi berangkat ke Colorado 2012, saya belum punya uang. Saya punya uang, saya punya aset, tapi saya nggak punya uang, saya nggak tahu saya akan berapa lama di Colorado. Dia suruh saya ke sana, ya kita taat aja saya sama Angelin. Kita mau menyewakan rumah kita, nggak bisa tersewa-sewakan. Akhirnya ada orang membeli rumah kita dengan harga udah 50-70% lebih tinggi. Cara Tuhan itu seperti itu. Sehingga pada saat kita di Amerika, kita nggak usah mikirin mengenai uang. Ada perencanaan, ada proses, ada waktunya Tuhan. Kita harus bersabar Bapak Ibu. Banyak bersabar dan bertekun dalam hidup ini. Tahu gak bedanya sabar sama tekun? Gak tahu ya? Mau tahu gak? Ada bedanya Bapak Ibu. Sabar itu dalam bahasa Inggrisnya patience, kalau bahasa Yunaninya makrothumia. Sabar itu terhadap manusia. Tekun itu terhadap situasi. Anda harus bisa membedakannya. Kalau Anda terbalik, dalam situasi Anda sabar, dalam menghadapi manusia Anda tekun, Anda nggak akan menikmati kuasa Tuhan. Kenapa? Karena sabar yang dibutuhkannya adalah kasih. Kasih itu sabar. Tekun yang dibutuhkannya pengharapan. Coba baca 1 Tesalonika. 1 Tesalonika 1 ayat 3. Ya, ini practical wisdom. Jadi banyak hikmat mengalir di sini. Sebab
1 Tesalonika 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaanmu, imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Anda tekun di dalam pengharapan dalam menghadapi situasi. You have to have that hope dalam menghadapi situasi. Semua memang datangnya dari Tuhan. Kasih datangnya dari Tuhan. Pengharapan datangnya dari Tuhan. Jadi kita perlu Bapak Ibu untuk sabar menghadapi manusia-manusia sulit di dalam menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita perlu tekun untuk menghadapi situasi yang menantang dalam hidup ini. Ya, jadi ada waktunya Tuhan, ada rencana Tuhan, ada caranya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Kalau Anda bisa mengikuti ini, hidupmu akan lebih mudah untuk dijalani. Bukan berarti tanpa tantangan, bukan. Tetapi akan lebih mudah untuk Tuhan juga menolong kita kalau kita menghadapi masalah dalam hidup ini. Ya. Jadi ada hal-hal yang kita harus lakukan dalam proses menjalankan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Seperti kesaksian saya dalam waktu saya sebelum pergi ke Colorado. Itu kan tujuannya adalah memuridkan. Tetapi sebelum saya memuridkan, setelah dari Colorado, sebelum berangkat ke sana, Tuhan memberikan kepada saya satu kelompok sel untuk dimuridkan. Jadi ini ceritanya lucu sekali. Saya dalam hidup saya setelah kenal Angeline, kita nikah, itu kita telah menghadiri 3 gereja. Tetapi setiap kali kita pindah ke gereja, kita selalu mendapatkan sesuatu. Ini proses cara Tuhan membentuk kita. Anda harus tertanam di gereja yang bagus, yang baik. Gereja mana Pak? Jangan tanya saya, tanya Tuhan. Anda harus. Jadi setelah saya ada kalau nggak salah tahun 2020 sampai 31 Desember 2011 saya berada di satu gereja. Saya baru bertumbuh 2-3 tahun setelah di ujung daripada waktu itu. Ya. 1 Januari 2012 tiba-tiba ada kerinduan untuk saya pindah gereja baru. 2012 1 Januari. Angeline agak berat. Tapi dia karena puji Tuhan dia setia, dia ikutin saya aja. Walaupun dia ingin rindu kepada gereja yang lama, dia orang yang setia. Ya, praise and worship-nya bagus sekali di gereja yang lama, tapi kita kan hidup bukan untuk praise and worship. Kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi di 2012 kita di gereja ini, gerejanya sih memang sih nggak terlalu wah gitu loh. Banyak orang susah di dalamnya, terus terang saja. Jadi setelah kita pindah ke sana, kita tiba-tiba membentuk satu sel grup ya, pertemanan dan kita diminta menjadi pemimpin untuk memimpin memuridkan mereka. Tanpa kita sadari itu merupakan prelude pengantar untuk kita berangkat ke Colorado, dimuridkan sehingga pulang kemari dan memuridkan orang. Jadi ada persiapan terkandung di dalamnya. Tuhan kita itu tidak spontanitas, nggak ada seolah-olah tuh nggak ada perencanaan. Dia tuh begitu indahnya, terukur, teratur, luar biasa Bapak Ibu. Lihat aja pagi-pagi bangun, Anda perhatikan semua itu perputaran alam semesta, indah. Hidupmu pun seperti itu. Kalau kita mau mengikuti dia akan atur begitu indahnya. Di dalam musim-musim yang kelihatannya tidak begitu indah, pandemi seperti yang sedang kita alami, jangan takut, jangan khawatir. Perlu ketekunan, pengharapan bahwa ini akan berakhir. Amin. Dan perlu mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Amin. Banyak senyum nih orang-orang saya lihat di sini. Oke, jadi ini hal-hal praktis yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kayaknya saya sudah mau selesai. Ya, kita perlu pastikan agar kita mengalami pertumbuhan dalam kehidupan kekristenan. Yang 1-2 hal saya mau sampaikan adalah milikilah lingkungan yang membangun hidupmu. It is so important. Penting sekali Anda memilih dengan siapa Anda berteman.
Ya, bukan berarti kita langsung menghakimi kiri kanan, enggak. Tapi Anda pasti dalam pergaulanmu dengan Tuhan, Anda pasti tahu dengan siapa Anda harus berteman, dengan siapa Anda tidak berteman. Karena itu mempengaruhi pertumbuhanmu. Dan kedua, milikilah kedisiplinan rohani di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Itu penting Bapak Ibu. Kita harus membangun kedisiplinan rohani untuk meluangkan waktu bersama dengan Dia. Kapan? Pagi, siang, sore, malam, di mana it's up to you. Tuhan kita itu gak kaku. Tapi Dia suka kalau kita mendisiplinkan diri kita ya untuk meluangkan waktu bersama dengan Dia. Saya juga terus terang juga harus mengingatkan diri saya mengenai hal ini. Kadang-kadang saya juga kurang disiplin. Dan saya bisa merasakan kalau saya kurang disiplin. Ada sesuatu yang gak enak di dalam diri saya. Bukan Tuhan menghukum, bukan. Iblis mencari peluang. Tuhan gak pernah menghukum. Roma 8 ayat 1. Ya, jadi ada hal-hal yang kita perlu lakukan juga agar ini semua membantu kita untuk dapat mendengar Dia, mengetahui cara Dia dan waktunya Dia untuk melakukan kehendak Dia untuk kita. Ya, ini merupakan satu bagian dari hubungan kita dengan Dia. Ya, karena Dia punya rancangan yang indah seperti tadi kita baca di Yeremia 29. Ya, dan itu tidak berubah. Dia setia dan Dia selalu menunggu, Dia menantikan kita untuk kembali ke jalur di mana Dia bisa menuntun kita. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Oke Bapak Ibu, semoga ini memberkati. Saya akan berhenti di sini. 4 minggu dari sekarang saya akan beralih topik yang baru. Ya, saya sedang mempersiapkannya. Bagi Bapak Ibu nanti yang perlu didoakan, nanti Ibu Marta akan memberikan petunjuk bagaimana caranya untuk didoakan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah yang ingin rindu didoakan, ada nomor telepon di situ, WhatsApp number yang bisa dihubungi. Ya, jangan sungkan-sungkan, kita bersedia ada di sini untuk melayani Bapak Ibu yang di rumah maupun yang di sini. Oke, sebelum saya serahkan kepada Marta, saya mau berdoa dulu secara umum. Ya. Saya ingin berdoa agar Bapak Ibu jangan menyerah. One thing that I want to leave you with, satu hal yang saya ingin tinggalkan bersama dengan Anda, jangan menyerah. Selama Anda masih bernafas, ada pengharapan dari Tuhan. Amin. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh ditabur pada saat ini, tempat ini. Kami mengucap syukur untuk rancangan-Mu yang luar biasa Tuhan. Engkau punya rencana untuk setiap dari kami dan Engkau akan memberitahukan kepada setiap kami cara mencapainya dan juga menuntun kami pada waktu yang tepat. Bapak, terima kasih, kami percaya hati kami, telinga kami, mata kami tertuju kepadamu menantikan tuntunan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau memiliki hal-hal indah yang Kau sediakan untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapak, aku ucapkan berkat-Mu, anugerah-Mu, perlindungan Tuhan atas anak-anak-Mu di tempat ini maupun di rumah. Biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal budi, pengertian terus ada pada mereka. Menguatkan mereka untuk melakukan apa yang mereka tahu yang merupakan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saat ini tahun yang baru. Kami panitia Charis Devotion mengucapkan selamat tahun baru 2022 untuk Bapak Ibu semua di tempat ini. Juga Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini secara live stream. Seperti tadi disampaikan sama Pak Irwan, bahwa Dia adalah Allah yang setia. Allah yang setia yang sudah menemani kita melewati tahun 2021. Dia juga Allah yang sama yang juga menyertai kita. Tidak akan pernah melupakan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita di tahun ini 2022. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partner atas dukungannya untuk pelayanan Andrew Wommack Ministries Indonesia dan Charis Bible College Jakarta. Saat ini kami juga mengundang untuk Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan ini dengan memberikan dukungan dana.
khususnya untuk Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini secara live stream. Saat ini di layar Bapak Ibu sudah muncul nomor rekening dari ministry ini, dan kami mohon pada saat melakukan pengiriman dana ke nomor tersebut, mohon mencantumkan keterangan Charis Devotion. Saya bagikan satu ayat buat kita. Dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Dan kami percaya bahwa apa yang Bapak Ibu tabur dalam pelayanan ini, Bapak Ibu juga akan menuainya. Terpujilah Tuhan. Acara Charis Devotion kita sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Kami bersyukur untuk firman yang ditabur buat kami. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami bersyukur untuk waktu ini kami sudah melakukan Charis Devotion, dan percaya bahwa sepanjang tahun ini Engkau Allah yang sama, Engkau Allah yang tidak pernah melupakan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mau hidup lebih banyak mengenal firman-Mu, hidup dalam pengertian firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa bahwa masing-masing kami diberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengerti akan setiap firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sampaikan doa kami. Haleluya, amin. Acara sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Charis Devotion, baik yang secara onsite maupun secara live stream. Sampai bertemu bulan depan di Charis Devotion. Tuhan Yesus memberkati.